baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Kita mau berdoa, saya bawakan dalam agama Kristen untuk teman-teman yang Muslim bisa mengikutinya. Kita bersalin dalam doa. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang baik. Setelah kami memulai PK kami, Tuhan Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Hanya doa dan sempurna kami panjat kamu Tuhan. Oke teman-teman, sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian bimbingan kelompok dulu. Untuk teman-teman ada sih yang udah tahu atau udah paham sedikit-sedikit apa itu pengertian dari bimbingan kelompok? Ada enggak? Oke, Rifa? Menurut saya bimbingan kelompok itu adalah cara untuk kita itu bisa mendiskusikan suatu masalah atau dengan adanya bimbingan kelompok ini kita bisa memecahkan suatu masalah. Oke, jadi betul yang dibilang Rifa. Jadi bimbingan kelompok itu pengertiannya itu untuk memecahkan masalah dari kita semua teman-teman. Jadi adapun tujuan-tujuan dari bimbingan konseling ini ada yang udah paham atau yang udah tahu teman-teman? Oke, untuk apa? Tujuannya itu untuk mengendalikan diri kita dalam kelompok. Yang kedua itu adanya alternatif dan merasa tenggang rasa dalam kegiatan kelompok ini. Oke, Rima? Menurut saya dengan adanya bimbingan kelompok ini kita itu lebih bisa akrab atau kita itu lebih bisa menghargai pendapat yang satu dengan yang lainnya. Ada lagi? Oke, Kak. Iya. Nah, kita di sini bertujuan untuk supaya terbuka satu sama lain. Oke, benar yang dibilang teman-teman. Mungkin Elza? Jadi tujuannya itu juga bisa supaya kita tuh melatih emosi kita supaya lebih terkendali, juga melatih kita untuk bisa lebih menghargai dan menerima pendapat orang lain. Nah, benar yang dibilang sama teman-teman sekalian. Nah, untuk cara pelaksanaan dari mata topik yang akan kita bahas ini, teman-teman, ada yang pertama itu semua anggota di dalam kelompok ini diharapkan bisa berpendapat karena pendapat itu tidak ada yang salah ya teman-teman. Yang kedua itu tunjuk tangan terlebih dahulu sebelum ingin menyampaikan sesuatu ya teman-teman, seperti yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang azas dari bimbingan kelompok. Untuk yang pertama itu ada asas keaktifan, di mana semua anggota kelompok diharapkan untuk mampu aktif di dalam kelompok. Yang kedua itu ada azas keterbukaan, di mana setiap anggota kelompok mampu terbuka untuk menyampaikan pendapat ataupun sesuatu yang ingin dikatakan. Yang ketiga itu ada azas kemandirian, di mana azas ini untuk bisa memecahkan masalah teman-teman. Yang keempat itu ada azas kenormatifan, di mana semua anggota kelompok mampu bersikap sopan dan sopan santun untuk menyelesaikan dari bimbingan kelompok ini tersebut. Oke, sekarang kita akan melakukan games untuk menambah keakraban di antara kita, anggota kelompok. Jadi, gamesnya itu adalah Marina menari di atas menara. Jadi, kalau Marina itu nanti tunjuk diri sendiri dan yang laki-laki tunjuk yang perempuan. Dan kalau menari bisa bergoyang ke kiri dan ke kanan. Kalau di atas, tangannya diletakkan di bahu. Dan kalau di menara, letakkan tangan di atas kepala dan membentuk menara. Dan bisa dimulai teman-teman? Sudah. Mari kita mulai. Marina menari di atas menara. Menara menari. Marina di atas menara. Marina menari di atas menara. Oke, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembahasan yang akan kita bahas hari ini teman-teman. Oke, apakah teman-teman udah siap untuk topik yang akan kita bahas hari ini? Sudah. Oke, baik. Karena teman-teman semua sudah siap, kita akan membahas tentang topik etika dalam perkuliahan. Oke teman-teman, menurut teman-teman sekalian, apakah topik dari etika dalam perkuliahan ini sangat penting untuk dibahas di hari ini? Oke, karena ada dua orang yang ingin menyampaikan pendapat, apakah bisa
berdiskusi dulu siapa yang mau pertama. Elza duluan. Oke, untuk Elza. Baik, jadi menurut pendapat saya topik ini memang sangat penting untuk dibahas karena di zaman sekarang ini orang-orang itu kadang lupa untuk beretika, bagaimana cara memperlakukan teman, bagaimana cara memperlakukan dosen, apalagi untuk anak-anak yang baru masuk kuliah mungkin maba gitu, kan beda ya etikanya dengan sekolah. Jadi menurut saya ini sangat penting untuk kita bahas dan diskusiin bersama-sama. Betul sekali. Untuk Rifa. Menurut saya kenapa topik ini penting untuk dibahas karena yang pertama kita itu nantinya akan menjadi guru. Kita itu akan menjadi calon guru. Jadi guru itu menjadi role model yang mana kita bergerak dikit aja itu akan ditiru sama muridnya. Jadi kalau misalnya kita tidak bersikap sopan santun kepada guru atau tidak beretika, bagaimana kita itu menjadi role model yang baik untuk mereka? Nah, benar sekali pendapat teman-teman. Ada lagi yang ingin berpendapat? Nah, benar sekali teman-teman. Jadi etika itu sangat penting kita bahas pada hari ini karena etika itu menyangkut bagaimana diri kita di kedepannya dan bagaimana cara penilaian orang-orang itu pada kita, teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang lain apakah bisa disampaikan apa sih akibat dari etika kita ini jika kita tidak digunakan dengan baik? Oke, untuk Rifa. Menurut saya akibat kalau misalnya kita beretika dengan baik nih, kita itu akan semakin dihargai orang. Dan sebaliknya apabila kita tidak beretika dengan baik, kita itu tidak akan dihargai orang. Balik lagi, apabila kita ingin dihargai, kita itu harus menghargai orang terlebih dahulu supaya orang bisa menghargai kita. Nah, benar sekali. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, untuk Elza. Jadi akibatnya kalau misalkan kita itu tidak beretika dengan baik, kita tidak punya etika yang bagus, pasti itu akan mempersulit hidup kita ke depannya. Kita tidak akan dianggap sama orang lain akan mencemooh kita kalau kita tidak punya etika. Tapi sebaliknya, kalau kita beretika dengan baik, itu akan mempermudah jalan hidup kita ke depannya. Nah, betul sekali pendapat teman-teman. Jadi kalau kita beretika baik itu, cara orang melihat kita itu akan lebih baik, teman-teman, dan itu akan mempengaruhi bagaimana kita ke depannya. Jadi upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa mempergunakan etika kita ini dengan baik, teman-teman? Oke, untuk Arta. Upaya kita bisa belajar dari pertama itu dari yang paling dekat, pertama itu keluarga. Yang kedua itu adalah bagaimana keluarga kita menyikapi kita. Sebelum kita role model kita waktu di rumah itu adalah keluarga, di mana kita harus melihat bagaimana keluarga memperagakan mereka beretika atau tidaknya, kita bisa mencontohkannya. Yang kedua adalah pertemanan, bagaimana pertemanan kita, lingkungan kita itu bisa membentuk kita bagaimana etika kita dan karakter kita ke depannya. Nah, betul sekali. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, Elza. Jadi upaya yang bisa dilakukan itu menurut saya, yang pertama kita juga bisa mendengarkan nasihat dari dosen. Pastikan dosen kalau kita kurang beretika pasti juga menegur kita. Nah, itu harus kita dengarkan dan kita amalkan. Lalu juga kita lihat lingkungan sekitar kita. Kalau misalnya kita ada dalam pertemanan yang mereka ini kayaknya orang-orangnya kurang beretika, kita jauhi karena itu pasti akan membawa dampak buruk dalam diri kita. Nah, betul sekali. Nah, jadi kita harus mampu memposisikan diri kita, apalagi di lingkungan kita itu pasti banyak yang bersifat ada yang etikanya baik atau toksik dan lain-lainnya, teman-teman. Jadi kita harus mampu menempatkan diri kita ke yang lebih baiknya lagi. Nah, oke teman-teman, selanjutnya saya mau bertanya dulu sama teman-teman, apa sih faktor dari penyebab etika kita ini baik atau buruknya? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Oke, untuk Dipa. Kalau yang pertama itu mungkin dari faktor pertemanan ya. Bagaimana kita itu melihat teman kita atau kita berada di lingkungan pertemanan yang toksik. Pasti kita akan mengikuti bagaimana teman kita. Seperti itu. Nah, ada lagi yang berpendapat? Oke, Mbak Elza. Menurut saya faktor yang mempengaruhi juga dalam kita beretika itu mungkin hal-hal yang kita lihat di media sosial. Jadi kalau misalnya yang kita lihat di media sosial itu yang kurang baik, pasti etika kita juga pastinya nggak baik. Tapi begitupun sebaliknya, kalau kita melihat edukasi tentang etika, pasti kita juga punya etika yang baik. Oke, benar sekali. Jadi kesimpulannya itu kita harus mampu menempatkan diri kita dan
Oke, Rifa. Menurut saya komitmen yang terbangun di dalam diri saya setelah topik ini, yang pertama, saya itu harus lebih bersikap baik kepada semuanya di dalam perkuliahan, di luar perkuliahan, dimanapun itu berada. Karena orang akan melihat atau menilai kita itu dari sikap atau etika kita. Apabila kita bersikap baik, mereka akan menilai kita baik, dan sebaliknya jika kita tidak beretika atau tidak beradab, kita itu tidak akan dipandang baik dari mereka. Nah, oke. Selanjutnya kita akan bermain games yang bernama Bola Harapan, di mana ini kita akan melemparnya. Contohnya ini seperti saya melemparkannya kepada Evan. Saya memberikan harapan. Contohnya itu semoga Evan bisa melakukan etikanya lebih baik lagi di dalam kelas. Saya lempar dan Evan jawab, saya bisa. Udah? Oke. Selanjutnya kita akan mulainya dari Arta ya. Saya yakin Arta bisa melakukan etika yang baik di dalam kelas. Ya, saya bisa. Saya harap Evan bisa menjadi lebih sopan selanjutnya. Saya bisa. Saya harap Rifa bisa jadi lebih tanggung jawab dalam kelas. Ya, saya bisa. Ya. Nah, gitu dia bermain. Mungkin pertemuan kita hari ini hampir selesai. Jadi saya ingin bertanya, apa sih kesan pesan yang sudah kalian terima dari topik yang kita bahas hari ini? Oke, untuk Rifa? Menurut saya, yang saya rasakan setelah saya mendapatkan topik atau pendapat-pendapat kalian, saya merasa senang karena saya itu lebih merefleksikan diri saya untuk bersikap atau beretika lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, selanjutnya Arta? Mengenai topik yang sudah dibahas, sikap saya ke depannya akan lebih beretika dan selalu tersenyum, dan apabila ingin masuk kelas kita mengatur pintu terlebih dahulu. Oke, selanjutnya oke, Ardina? Baik, jadi saya berpikir dengan adanya topik etika dalam perkuliahan ini, saya berpikir kedepannya untuk menghargai pendapat dan melakukan etika dengan baik kepada orang-orang sekitar. Oke, betul. Selanjutnya ada lagi. Oke, untuk Evan? Dengan tindak dengan ini, saya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan membangun lingkungan yang baik dan dosen dengan mahasiswa lainnya. Oke, selanjutnya. Oke, untuk Elza? Jadi melalui topik yang sudah dibahas, saya bertanggung jawab untuk melaksanakan komitmen yang saya telah ucapkan dengan memilih teman yang baik supaya saya itu tidak terbawa arus dan memiliki etika yang buruk. Terus juga mendengarkan nasihat atau kritikan dari dosen atau mungkin orang tua saya, dan memilih juga tontonan yang baik di media sosial supaya etika saya lebih terukur ke depan. Oke, terima kasih untuk kesan dan pesannya. Oke, selanjutnya kapan lagi nih kita akan melakukan pertemuan selanjutnya? Di hari apa, jam berapa, dan gimana? Ada? Oke, Elza? Menurut saya pertemuan ini itu ideal dilakukan minggu depan di hari Rabu sekitar jam 9 atau setengah 10. Mungkin untuk ruangannya bisa dilakukan di Gedung Anif. Kita nanti bisa mencari kelas yang kosong. Oke, apakah semua teman-teman setuju? Oke, untuk Saudari Arta? Izin berpendapat PK, menurut saya kita melaksanakan kegiatan ini di hari Jumat dan dilaksanakan di tempat dijilat lagi pada jam 9. Oke, gimana menurut teman-teman sekalian? Pendapat mana nih yang bisa diterima? Oke, bagaimana menurut teman-teman? Oke, Elza. Kalau menurut saya, mungkin karena ini masih ada beberapa hari ke depan juga, mungkin nanti kami bisa diskusikan dulu di grup bagaimana baiknya, atau mungkin dicari jalan tengahnya gimana. Oke. Jadi kesimpulannya kita akan berdiskusi di grup dulu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kesan dan pesan harapan saya itu untuk teman-teman sekalian,
agar mampu menempatkan diri, agar mampu menerapkan sopan santun dan menerapkan etika yang baik, apalagi di dalam perkuliahan kita, di dalam kelas kita teman-teman. Semoga teman-teman bisa melakukannya. Oke teman-teman. Oke, karena BKP kita ini sudah hampir selesai teman-teman, dan diawali dengan doa, kita harus menutupnya juga dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan membawakannya dalam agama Kristen. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkati.